Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Beberapa tahun yang lalu ya, ana itu sempat sekamar sama Fahad Syabibi waktu kita ke Aqsa ya, insyaallah. Dan hari ini ana diperkenankan untuk sampai ke rumah abahnya Fahad. Kalau bukan karena karunia dan kemudahan yang Allah berikan, gak mungkin ini terjadi. Maka hendaklah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam setiap solat kita mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Beliau telah mengajarkan kepada kita semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sekarang dan kehidupan selanjutnya. Tapi banyak di antara kita yang mungkin kurang peduli dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sibuk menuntut ilmu, tapi untuk dunia. Banyak anak-anak yang belajar, sekolah, kuliah hanya untuk bekerja. Yang ada dalam benak mereka, nanti kalau sudah lulus bekerja. Jadi ilmunya memang hanya untuk cari dunia. Tafadhol, silahkan cari dunia, tapi jangan lupa kita nggak lama di dunia ini. Kita bisa bayangin ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa tahun hidup di muka bumi ini, di atas bumi ini berapa tahun beliau hidup? Hanya 63 tahun. Dan kalau dihitung sampai hari ini, berapa lama Nabi alaihi salatu wasallam hidup di alam barzakh? Siapa yang tahu? Nah, siapa? Ya Allah jemaah. Berapa jemaah? 1000? Hitung yang benar lah. Nabi alaihissalatu wassalam meninggal dunia itu pada tanggal 11 apa 12 Rabiul Awal, di hari Senin tahun 11 Hijriah. Sekarang udah tahun 1444 Hijriah. Kita berada di akhir bulan Jumadal Akhirah. Jadi berapa tahun? 33 lebih berapa bulan? Lebih jemaah. Lebih bulan. Kalau meninggalnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, 3 bulan. Lebih lama mana hidup beliau? Di dalam sana. Sedangkan kita lebih banyak memikirkan hidup di muka bumi daripada di perut bumi, apalagi nanti kehidupan akhirat. Yang kata Allah Azza wa Jal, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah Azza wa Jal, satu hari di sisi Tuhan itu seperti apa? 1000 tahun jemaah. Kalau kita mikir hanya akan hidup satu hari di akhirat nanti, maka kita akan berpikir ribuan kali. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Maka semoga kita mau belajar ya tentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang beliau inginkan dari umatnya? Nah, mak-mak masih baru datang, ya silahkan duduknya. Tarik tempat duduk yang benar. Terus udah dapat tempat duduk yang benar, dengerin yang benar. Nah, kenapa dipindah? Oh, kurang canggih. Masya Allah, Masya Allah. Bukan dari tadi dipindah, ustadznya kajian baru dipindah sama tuh. Baik, sejenak kita belajar. Dan harapan ana, bapak-bapak, ibu-ibu ini punya kajian rutin.
untuk mempelajari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat sehari 5 kali sholat di belakang Nabi SAW. Kalau ketemu dikasih nasihat, Nabi memberikan pelajaran. Kita ini tiap hari cari fulus. Pagi bangun tidur, berangkat kerja, khususnya bapak-bapak, pulang sore, capek, lelah, kadang-kala ngobrol, majelis. Kapan belajarnya? Oh dulu pernah belajar. Belajar apa? Belajar itu minal mahdi ilallah. Belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak ada ceritanya anak sudah tua, anak sudah sepuh, anak berhenti belajar. Apalagi yang masih muda-muda. Baik. Di antara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah berkaitan dengan urusan keluarga. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua dan bagaimana kita menjaga tali kekerabatan di antara kita. Insya Allah kita sering mendengar kajian tentang berbakti sama orang. Kenapa sih kok diulangin terus ya, Mas? Diulangin lagi. Karena memang banyak yang merasa berbakti sama orang tuanya, padahal belum. Apalagi banyak di masyarakat itu dengan sistem pendidikan yang ada, anak-anak itu dibikin jauh dari orang tuanya. Beberapa bulan yang lalu atau bulan lalu itu ada hari ibu. Iya, tanggal berapa hari ibu itu? 22 Desember. Bayangin jemaah, di Indonesia bisa ada hari ibu. Itu menunjukkan ada masalah besar dengan masyarakat. Kenapa dari 365 hari ibu cuma dikasih 1 hari? Mau ibu-ibu dikasih 1 hari? Nggak mau. Ya gimana lah, ibu ini 9 bulan ngandung itu anak, melahirkan, dia bisa mengorbankan nyawanya. Bahkan ketika dia menyusui, mendidik itu anak, tahu-tahu nih anak besar, ibunya cuma dikasih 1 hari dalam 1 tahun. Ini tradisi dan budaya orang-orang kafir sebenarnya sampai ke Indonesia. Seharusnya ditolak. Nggak ada hari ibu. Yang ada semua hari buat ibu. Itu seharusnya para ibu mengatakan itu ketika anaknya, ibu ini hari ibu. Enggak nak, ibu nggak mau hari ibu. Ibu mau engkau jadikan sepanjang tahun itu hari buat ibu. Jamaah, ingat ketika seorang anak ya gendong ibunya dari Asfahan sana, dari Iran sana, bawa ibunya digendong untuk haji. Orang naik onta ini dia gendong ibunya karena kepingin haji ibunya. Digendong itu ibunya sampai tawaf ya, ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Bayangin berapa bulan dia gendong ibunya untuk berangkat haji. Dia sambil bersenandung mengatakan, inni ana ba'iru hal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Aku nih kendaraan ibunya yang paling nyaman buat ibuku ini. Kalau onta itu masih takut, masih kalau dia dibangunkan berdiri dengan cepat membuat orang yang di atasnya mau jatuh, ibuku nggak pernah. Karena anaknya benar-benar berbakti sama ibunya. Maka sang anak ingin tahu, kira-kira dia ini sudah membalas budi ibunya belum? Dia kepingin tahu. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar, aturani qad jazaituha. Menurutmu kira-kira aku sudah berbakti enggak? Aku sudah balas budi ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala bizafratin min zafaratiha. 1 rasa sakit ibumu ketika melahirkanmu itu belum kau balas. 1 rasa sakit itu belum dibalas. Bagaimana dengan semua pengorbanan ibu? Antum bisa bayangin gimana ketika seorang itu membawa beban di perutnya 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, sampai dikatakan bisa 15 kilo. Itu beban yang dibawa oleh seorang ibu. Ada yang kalau ibunya mau tidur ditaruh dulu anaknya, kandungannya, capek anak taruh dulu lah, istirahat. Ada. Maka anak, ya mungkin yang menikah itu tahu.
Ketika ana lihat istri ana mengandung ya, ana jadi ingat ibu ana kayak gini ya, ana dulu. Dan Allah berikan satu tanda di diri kita yang tidak akan hilang sampai kita mati. Pusar antum itu. Antum kalau mandi, antum lihat pusar antum ya. Antum pernah hidup dari darah ibu selama 9 bulan. Maka nggak boleh dilupakan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbincang tentang berbakti sama orang tua. Di antaranya di surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan syirik. Ini syarat utama masuk surga. Kalau seorang anak berbakti sama orang tuanya, berbuat baik kepada kerabatnya, suka membantu orang lain, tapi dia melakukan kesyirikan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah. Kata Allah, haram masuk surga. Karena kita berada di masa yang banyak ungkapan-ungkapan menyesatkan ya, yang mengatakan yang penting jadi orang baik. Yang penting jangan menyakitin orang lain. Yang penting jangan mengganggu. Yang penting bagaimana engkau bermanfaat buat orang lain. Iya, itu penting. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Engkau harus beribadah kepada yang menciptakan dirimu. Makanya kunci masuk surga itu apa? La ilaha illallah. Kemudian setelah itu berbakti kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Ana ingin memberikan penjelasan yang ringkas, tapi mohon diingat. Para ulama menyebutkan berbakti atau berbuat baik kepada orang itu dengan 2 amalan. Yang pertama adalah dengan lisan. Berbakti kepada orang tua dengan lisan kita. Yang kedua dengan raga kita. Allah berikan itu kepada kita. Allah kasih sama kita lisan yang dengannya kita bisa berbicara, dan Allah berikan kepada kita raga yang dengannya kita bisa bekerja. Yang berusaha untuk memenuhi 2 hal ini, para ulama menyebutkan dia insya Allah sampai kepada makna ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu dengan apa? Dengan 2 tadi. Dengan lisan dan dengan raga kita. Baik. Yang pertama berkaitan dengan lisan. Orang tua itu harus mendapatkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau mau ngomong itu milih kosakata yang indah dengan intonasi yang bagus. Kenapa? Karena lisan ini bisa menembus apa yang tidak ditembus dengan jarum. Orang kalau ngomong itu, dan antum kalau sudah ngomong lepas nggak bisa balik, nggak bisa balik, mau dibalikin nggak bisa. Makanya Allah Azza wa Jalla benar-benar menyuruh sang anak ini untuk berkata yang baik. Wa qul lahuma qawlan karima. Jadi ada 2 hal ketika berbicara sama orang tua. Yang pertama jangan menyakiti. Yang kedua memilih kata-kata yang mulia. Karena ada anak yang nggak pernah nyakitin orang tua, tapi kalau ngomong adem, ngomong apa ya? Nggak ada penghormatan, tapi dia nggak menyakitin orang tua. Itu juga nggak boleh seperti itu. Allah ketika mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila salah satu atau kedua orang tuamu dalam kondisi tua dan dia dalam perawatanmu, Allah sebutkan kondisi tua. Kenapa? Kalau kondisi muda kita nggak berani ngomong yang nggak enak sama orang tua, bisa digampar gitu sama orang tua.
Karena pada waktu kita kecil kita butuh sama orang tua, maka kita berusaha berbakti karena kebutuhan, bukan karena kebaktian. Akan terbukti ini anak-anak berbakti apa tidak ketika tua orang tuanya. Karena ada anak-anak muda, oh Masya Allah dia taat sama orang tuanya, Masya Allah sama orang tuanya. Lihat ketika orang tuanya sudah tua, bagaimana sikap dia. Ketika orang tuanya butuh sama anak. Ada masa orang tua itu sudah tua, udah sepuh, dia jalan kadang kala sulit. Itu anak, bagaimana sikap dia antum akan ketahuan. Sebagian kita lebih sibuk sama istri dan anak-anak daripada sama orang tua. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff, wala tanharhuma, apalagi menghardik keduanya. Terus gimana caranya? Ini, wa qul lahuma qaulan karima. Katakan untuk keduanya perkataan yang mulia. Milih, mau ngomong sama orang tua itu milih. Ahibati fillah, di antara tanda seorang anak itu mengagungkan orang tua dengan lisannya, dia tidak akan ngomong di majelis yang ada bapaknya, ada ibunya. Ketika duduk bersama-sama ya, dia berusaha untuk diam. Kenapa? Ada bapak, ada ibu. Dia akan berbicara dalam dua kondisi. Kalau memang diperlukan dan berdasarkan ilmu dia ngomong. Salah satu ulama terkenal terdahulu ya, Muhammad Ibnu Sirin, dari tokoh para tabi'in, kalau datang ibunya jamaah, Ibnu Sirin ini diam jamaah, nunduk ya, dengan penuh penghormatan kepada ibunya. Akhirnya kalau ada ini, Ibnu Sirin ini ngajar banyak muridnya, kalau datang ibunya dia diam. Sampai kalau ada orang dari luar kota atau nggak kenal sama Ibnu Sirin, tanya, kenapa Ibnu Sirin? Sakit dia, kok diem aja? Enggak, memang dia kayak gini kalau ada ibunya. Dia tidak akan ngomong kecuali diperlukan atau memang satu ilmu yang hendak dia sampaikan. Bagaimana sikap kita sama orang tua kita? Tatkala orang tua kita ada ngobrol menyampaikan sesuatu, sebagian kita membantah orang tuanya. Bukan dia malah membantah, dia menyakitin orang tuanya. Ahibati fillah, ingat omongan kalau keluar nggak bisa balik. Berapa banyak Anda dengar cerita orang tua yang sakit hati gara-gara omongan anaknya. Anaknya minta maaf sama orang tuanya, iya dimaafin, tapi tetap nak, ibu sakit hatinya. Orang tua itu tetap mau memaafkan anaknya ya. Apalagi kisah seorang ibu ya, Allahu Akbar. Bagaimana digambarkan oleh seorang penyair ya, kecintaan seorang ibu sama anaknya. Ada seorang anak ini permisalan ya, seorang anak ini diiming-iming lah sama orang kaya. Sudah, engkau aku kasih apa? Engkau mau mobil, mau fulus, mau apa aku kasih. Asalkan engkau datangkan jantung ibumu. Dengar fulus, dengar dunia apa, berangkat dia ke ibunya, ketemu ibunya, dia bunuh ibunya, dia keluarkan jantung ibunya. Dia lari karena bayangan dia dapat dunia, dia ini dapat fulus. Apa yang dia inginkan? Dia lari bawa jantung ibunya, kesandung dia jamaah, sehingga jatuh dan jantung itu bergulir. Dalam kondisi jantung itu bergulir, dari jantung itu keluar suara, nak, kau nggak apa-apa nak, engkau nggak apa-apa nak, kata dia. Ketika dengar itu sedih anaknya ini. Akhirnya dia ambil itu jantung, dia ambil pisau yang dia gunakan untuk membunuh ibunya, dia hendak tancapkan di dadanya. Dia mengatakan, sudah ibu, kayaknya nggak ada sudah hukuman buat aku kecuali aku harus seperti ini. Apa kata suara dari jantung? Nak, engkau jangan sakiti aku 2 kali nak. Subhanallah. Itu kecintaan orang tua sama anak. Maka tolong kita benar-benar kalau ngomong sama ibu khususnya, mungkin sama bapak itu lebih kuat ya. Ana rasakan, ana sebagai seorang ayah,
mungkin anak lebih kuat menghadapi anak-anak. Tapi kalau sudah ibu ya, anaknya ngomong yang nggak enak, nangis ibu itu. Anak kadang kata sama istrinya, kenapa? Katanya fulan anaknya dia salah satu mungkin ngomong agak nggak enak ya. Luka hati ibu. Tapi dia tetap cinta sama anaknya. Tetap dia cinta sama anak. Taib. Itu yang pertama. Berbakti sama orang tua dengan lisan. Yang kedua dengan raga kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mendampingi orang tua kita dengan tubuh kita, bukan dengan harta. Banyak di antara kita pokok kasih fulus, kirimin fulus, pikir dia cukup. Itu kebutuhan. Engkau berikan nafkah kepada orang tua juga kewajiban. Tapi bagaimana Allah berfirman di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, memaksa anak untuk melakukan kemaksiatan, apa sikap anak? Fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Hukum asalnya kita harus taat dengan perintah orang tua, tapi kalau sudah nyuruh kemaksiatan, fala tuti'huma. Taib, nggak taat. Apa sikapku? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi sohib. Tahu mana sohib gitu? Kita sering nama sohib. Engkau jadi sohib buat orang tuamu. Ini kafir orang tuanya jemaah. Nggak beriman. Allah perintahkan kepada anak wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau sahabati kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Bagaimana dengan orang tua yang muslim? Kalau sama orang tua yang non muslim aja kita tetap harus mendampingi orang tua demi berbakti kepada keduanya. Maka kenapa kita melihat beberapa kisah di masa Nabi SAW yang membuat kita jadi berpikir. Salah satu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aqbaltu ubayi'uka 'alal hijrati wal jihad. Aku datang kepadamu ini dalam rangka membaiatmu untuk hijrah dan jihad. Dia ingin menjadi sahabat Nabi SAW. Dia ingin mendampingi Rasul SAW dalam hijrahnya, dalam jihadnya. Ngapain? Abtaghil ajra minallah ta'ala, dalam rangka mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi bertanya kepada dia, ahayyun walidak au ahaduhuma? Orang tuamu masih hidup, satu atau dua? Kata orang ini, bal kilahuma, dua-duanya masih hidup. Apa kata Nabi SAW? Afatabtaghil ajra wal mathuba minallah? Engkau benar niatmu mencari pahala, memohon ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, benar niatmu itu? Naam, iya. Irji ilaihima. Kalau gitu engkau pulang kepada kedua orang tuamu. Falzamhuma wa ahsin suhbatahuma. Engkau dampingi keduanya dan berbuat baiklah dalam pendampinganmu kepada orang tuamu. Bayangin jemaah, ini sesuatu yang kadang-kala kita lupa. Ada hak tubuh kita buat orang tua kita. Ada hak orang tua kita terhadap tubuh kita. Kenapa? Kita ini pernah berada di tubuh orang tua kita, jemaah. Kita adalah belahan jiwa mereka. Ketika antum besar, antum menjauh dari orang tua, dampingi keduanya. Ahibati fillah. Kemudian ada kejadian lain. Bagaimana seorang yang datang dari Yaman, jemaah. Datang dari Yaman ke Madinah. Coba nanti dicek berapa, 1400 km mungkin ya. Datang dari Yaman menuju ke Madinah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aqbaltu minal Yaman. Aku datang dari Yaman. Dia ingin mengasih tahu, aku datang dari tempat yang jauh. Ubai' alal hijrah wal jihad. Sama, aku hendak berbaiat dalam rangka berhijrah
dan berjihad. Bayangin, dia ingin mendampingi Nabi SAW, ingin sholat di belakang Rasul SAW, ingin dapat ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan Nabi, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup? Qala na'am, ibuku masih hidup. Ilzam rijlaha fa innal jannata tham, engkau tetap di kaki ibumu, di sana surga, jangan kemana-mana. Maka subhanallah jemaah, orang yang paling berhak kita dampingin itu orang tua kita. Sebagian kita bekerja keluar kota, oke. Merantau ke luar negeri, boleh, asalkan dapat izin dari orang tua. Walaupun Ustaz, ana sudah menikah umpamanya, tetap haknya orang tua kau harus lakukan. Islam ini berbeda dengan semua ajaran jemaah. Di beberapa negeri, anak itu kalau sudah umur 18 tahun sudah lepas dari orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak punya lagi kekuasaan atas itu anak. Selesai. Ada seorang perawat di salah satu rumah sakit di Prancis ya, atau di Eropa sana lah. Ada orang Saudi bawa ibunya ke sana berobat. Dia berangkat sama istrinya, ngobatin ibunya di sana. Sang suami mungkin ada urusan lain, yang jagain ini istrinya. Kebetulan tempatnya itu nggak boleh masuk ya, jadi jagain di luar, mungkin di ICU dia. Tapi ada kaca, dia ada di situ bisa melihat bagaimana perkembangan mertuanya ini. Perawat ini heran jemaah, dilihat perempuan ini dengan jilbabnya ya apa, tiap hari di situ. Sedangkan banyak pasien nggak ada yang nungguin. Kalau sudah masuk ICU, sudah ditinggal sudah. Tahu-tahu ditelepon, sudah mati. Oh iya, diambil jenazahnya mungkin. Ditungguin. Akhirnya salah satu perawat perempuan tanya, siapa perempuan ini? Kata dia, kepingin tahu dia. Kata dia, mertuaku. Kata dia, mertuamu? Kata dia, aku ini sama ibuku mungkin setahun sekali aku baru ingat sama dia. Sama ibunya, bukan mertuanya, ibunya. Kata dia, engkau kenapa melakukan ini? Kata dia, iya, aku muslim. Kata dia, aku muslim. Ingat jamaah, Islam itu mengajarkan sesuatu yang indah, yang subhanallah perawat itu akhirnya masuk Islam. Karena dia betapa indahnya agama Allah ini. Maka ingat, siapa saja yang berpisah sama orang tuanya hendaklah bersedih dia jamaah. Kalau bisa dia punya cita-cita, kapan ya ana bisa sekota sama orang tua ana, kapan ana bisa sekampung sama orang tua ana. Demi apa? Demi memberikan hak sahib huma tadi. Disuruh dampingi sama Nabi SAW. Allah yang nyuruh apa? Kemudian Nabi menyuruh itu orang untuk mendampingin orang tuanya. Kalau itu hak lisan dan hak harta, hak jiwa raga kita, apalagi urusan harta. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau bersama hartamu milik orang tuamu. Maka jangan bakhil sama orang tua. Orang tua itu bukan punya hak harta. Tubuh kita ini orang tua punya hak. Adapun kalau anak perempuan, ya dia tetap anak perempuan. Ingat, walaupun dia sudah menikah, dia tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Tapi ada keterbatasan dia, karena dia kalau mau kemana-mana harus izin sama suaminya. Tapi tetap berbakti gitu loh. Paling tidak telepon orang tuanya, kalau punya rizki bungkus, kirimkan hadiah buat orang tuanya. Doa tidak pernah berhenti, itu harus dilakukan. Baik, ini pembahasan pertama tentang berbakti sama orang tua. Ingat, dengan lisan dan raga kita. Adapun pembahasan selanjutnya, Anda ingin menyampaikan tentang masih ada hubungannya dengan berbakti sama orang tua, yaitu tentang silaturahim, tentang hak kerabat kita. Sedih jemaah kalau melihat kakak beradik nggak bertegur sapa, paman dengan keponakan berantem. Gara-gara apa? Ya mungkin ada banyak penyebabnya. Salah satunya masalah harta.
khususnya peninggalan orang tua. Maka orang tua ini juga nasihat buat orang tua, kalau hendak mengasih harta kepada anaknya, tolong semua dikasih sama rata. Kalau tidak, engkau telah menanamkan benih-benih permusuhan di antara anak-anakmu. Ketika datang seorang sahabat, Bashir ini datang kepada Nabi SAW bawa anaknya Nu'man. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini Nu'man, aku mau kasih hibah dia. Aku mau hibahkan kepada dia seorang budak. Dulu seorang budak tuh bisa dipekerjakan ya, sehingga dapat duit lah, kayak gitu. Cuma ibunya nggak ridho, ibunya nggak mau. Ibunya ngomong, kalau engkau mau kasih, engkau jadikan Nabi SAW sebagai saksi, baru aku mau. Subhanallah jemaah, ini ya kalau istri solehah itu kayak gitu. Istri solehah ini nggak mau ribut sama suaminya sudah. Dia tahu itu nggak boleh, tapi kalau dia ngasih tahu suami, kan kadang-kala suami ini, kenapa hujan jemaah? Nah, ada gerimis. Nah, silahkan, mungkin ada tempat kosong di depan sini. Nah, tafadhal. Silahkan. Ibu-ibu mungkin bisa merapat ya. Merapat biar saudaranya tidak kehujanan. Yang sini juga bisa maju ke depan lagi. Maju ke depan. Ya, bagi bapak-bapak masih ada tempat. Ibu-ibu mungkin kalau di luar nggak muat, di dalam kayaknya masih ada tempat. Allahumma shayyiban nafi'an. Kembali jamaah kepada cerita bagaimana istri yang solehah ini. Dia nggak mau ribut sama suaminya. Dia ngomong, udahlah, engkau berangkat sama Nabi SAW. Kalau Nabi mau jadi saksi, aku mau. Datang. Ketika dia mengatakan itu, kata Nabi SAW, akulla waladika nahalta. Apakah semua anakmu itu engkau kasih hibah? Itu. Kata sang bapak, enggak ya Rasulullah. Engkau kepingin enggak semua anakmu berbakti kepadamu? Kata sang bapak, tentulah, kata dia. Kalau gitu jangan kau lakukan ini. Dalam lafaz lain dikatakan, la asyhadu ala jur. Aku enggak akan jadi saksi atas kezaliman. Jadi memang ada orang tua yang akhirnya mendolimin anaknya, memecah belah anaknya sendiri dengan cara apa? Tidak adil sama mereka, pilih kasih sama mereka. Jangan loh. Kita itu nggak tahu mana yang bermanfaat buat kita. Mungkin kita ngelihat anak ini, anak kasih fulan, soalnya dia baik, saat yang fulan ini kurang baik. Taib. Fulan mungkin lebih baik, fulan kurang baik. Bagaimana engkau menjadikan yang kurang baik ini jadi baik? Engkau kasih sama. Kalau engkau yang dikasih cuma yang baik, berarti engkau membuat yang kurang baik jadi lebih nggak baik lagi. Itu perbuatan orang tua kadang-kala seperti itu. Itu kalau hidup. Kalau mati orang tua, berantem biasanya anak. Terus terang, anak lihat harta warisan ini, ada sebagian orang ngomong panas ya. Panas harta warisan. Warisan ini harta nemu jemaah. Makanya nggak bisa orang itu berusaha untuk mendapatkan warisan. Umpamanya anak lihat tetangga meninggal dunia, orang kaya raya, lalu anak datang ke rumahnya, Pak saya daftar jadi ahli waris Pak. Nggak apa-apa. Bisa kayak gitu jemaah? Nggak bisa. Tuh, bicara silaturahim ini yang terkadang membuat harta kita keluar, tapi memiliki fadilah yang banyak sekali. Yang pertama, fadilah di dunia.
Kita tuh melakukan sesuatu, Masya Allah jamaah, itu ada kue silahkan dinikmatin, Masya Allah. Nah, jangan dikirim ke depan, itu buat dibagi-bagi. Nah, iya, menyambung silaturahim itu, artinya berbuat silaturahim ini bukan kumpul-kumpul ya, artinya acara kita hari ini mungkin silaturahim buat keluarganya Fahad, tapi ya ukhuwah Islamiyah buat kita-kita yang mungkin tidak ada hubungan kerabat sama sahibul bait. Jadi berbuat baik kepada kerabat yang punya hubungan darah. Silaturahim ini membuat hidup jadi indah. Antum kalau ngelihat ya, anak-anak itu akur, keponakan sama paman akur, ya Allah senengnya ngelihat itu coba. Seneng kita ngelihat. Bukankah kita ingin hidup bahagia? Jaga silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ta'allamu min ansabikum. Kata Nabi SAW, belajarlah nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum. Yang dengannya kalian menyambung rahim kalian. Nah, antum siapa namanya? Agung bin Abdul Razak bin Adikarta bin, lupa udah. Iya jemaah. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tidak menyebut nama orang tuanya di belakangnya. Rata-rata di Indonesia itu khususnya nama satu orang itu panjang sekali. Antum namanya cuma Agung dong. Agung Romansyah. Agung Romansa masih 2 kata, ada yang sampai 3 kata aja mah. Sulit akhirnya membubuhkan nama orang tuanya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ta'allamu, belajar kalian. Belajar apa? Nasab. Bayangin, kita disuruh belajar nasab, maka tolong dicatat antum nasabnya, kasihkan kepada ini nasabnya abah nak. Fulan itu ammi, fulan itu sepupu, fulan itu sepupu 2 kali, minduan. Fulan itu, jadi anak itu, oh gitu ya, diajarin. Bukan malah anak itu dijauhkan dari kerabatnya, diajarin. Nanti setelah jadi bikin grup. Siapa nama kakeknya? Adikarta. Adikarta grup Adikarta bin Fulan. Jadi semua itu yang cicitnya apa kumpul di sana jamaah. Karena kita hendak mendapatkan fadilah silaturahim. Bagaimana kita akan menyambung rahim kita kalau kita nggak tahu sama nasab? Wallahu a'lam jamaah ya. Mungkin nanti bisa diadakan penelitian ya. Ana cuma pernah dengar di luar Jawa itu masih menjaga nasab. Di luar Jawa itu, di Sulawesi, di Sumatera, emangnya kenapa ada Nasution, marganya itu masih, di Jawa itu hilang. Ada yang mengatakan itu salah satu usaha Belanda agar anak-anak ini yang punya keturunan sama orang-orang besar zaman dahulu itu lupa. Jadi dia cuma tahu mentok dia aja. Oh padahal engkau ini kakekmu ini pejuang dulu yang melawan Belanda gitu. Kenapa? Karena kita semua ini hidup di negeri perjuangan jemaah. Jelas insya Allah kakek kita juga hidup di masa melawan Belanda gitu. Jadi dibikin anak-anak itu hilang nasabnya. Tapi di luar Jawa enggak, mesti dijaga. Maka belajar, mulai sekarang belajar. Setelah belajar tahu, bikin grup nasab dari bapak, dari ibu, sehingga kita bisa tahu siapa kerabat kita. Kata Nabi SAW, fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Menyambung rahim itu menumbuhkan cinta dalam keluarga. Wallahi jemaah, antum kalau di keluarga ada satu yang bermasalah, itu jadi nggak nyaman. Maka bagaimana kita mendapatkan cinta itu dalam keluarga kita? Masratun fil mal. Silaturahim itu bikin harta banyak. Sebagian kita merantau ke luar negeri demi mendapatkan modal, padahal salah satu cara mendapatkan modal banyak itu silaturahim. Lupa dia dengan yang ini. Dia sibuk mencari sebab-sebab dunia, lupa dengan sebab-sebab yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Mansa'atun fil athar. Silaturahim itu membuat umur lebih panjang.
Coba kalau ada orang pandai silaturahim, udah mati nih orang, ceritanya nggak selesai. Fulan Masya Allah, Fulan Masya Allah, keluarganya selalu ingat, doa selalu disebutkan. Selain dipanjangkan umurnya dalam kehidupan secara nyata, menurut pendapat sebagian ulama, dia juga mendapatkan tambahan umur dengan dikenang kebaikan-kebaikannya. Itu jadi doa buat dia, jemaah. Kemudian yang ketiga, orang yang pandai silaturahim itu Allah akan menyambung hubungan sama dia. Gimana antum punya hubungan sama Allah Azza wa Jalla? Kalau doa dikabulkan sama Allah, punya keperluan, Allah akan mudahkan. Kata Nabi SAW, Innallaha khalaqal khalq, sesungguhnya Allah menciptakan ciptaannya. Hatta idza faragha min khalqihi, tatkala Allah menyelesaikan penciptaannya, qalatir rahim, rahim itu berkata, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Dalam riwayat dikatakan rahim itu berpegangan dengan arsy. Allah mengatakan, ini aku berada di tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu dari diputuskan rahim. Lalu Allah mengatakan, na'am, ama tardaina an asila man wasalaki, engkau ridha enggak aku kasih sebuah keputusan berkaitan dengan engkau, siapa saja yang menyambungmu, aku akan menyambung hubungan sama dia. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus hubungan dengan orang yang memutuskan. Maka yang tuh melihat kalau orang memutuskan suatu rahim, menderita hidupnya walaupun bergelimang harta. Bingung dia, jamaah. Allah putuskan hubungan sama dia. Sedangkan Allah itulah Rabbul Alamin. Dialah Ar-Razzaq, dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Wadud. Dicabut kebahagiaan akhirnya. Gara-gara apa? Memutuskan rahim tersebut. Qalat bala ya Rabbi, qala fahuwa laki. Ya Allah, aku mau itu untukmu. Jadi Allah sudah bikin keputusan, siapa saja yang memutuskan rahimnya, maka Allah akan memutuskan hubungan sama dia, dan siapa saja yang menyambung rahimnya, Allah akan menyambung hubungan sama dia. Adapun silaturahim di akhirat, jemaah, fadilah di akhirat. Kenapa anak sebutkan fadilah di dunia? Karena kebanyakan kita itu kalau beramal ingin balasan di dunia, akhirat nanti. Mungkinkah antum bekerja, jemaah? Umpamanya ada seorang bekerja ya di masjid, ngurusin masjid, lalu dia nggak dikasih gaji, sedangkan dia nggak punya pekerjaan lain, maka dia kan berharap ada imbalan gitu. Yang kerja umum lah, ada yang jadi pegawai, mau antum jadi pegawai tapi nggak digaji? Ya enggak lah Ustaz. Di dunia dikasih pahala, di akhirat lebih besar lagi Allah berikan kepada kita silaturahim. Yang jelas silaturahim itu salah satu sebab yang akan memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada seorang sahabat yang minta dikasih tahu amalan yang memasukkan ke surga, yang menjauhkan dari api neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'budullah, ini syarat utama. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, engkau keluarkan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim, engkau sambung rahimmu. Orang yang rajin sholat, ya ma, rajin puasa sunnah, Senin Kemis, suka membayarkan zakat, membantu orang-orang, tapi memutuskan rahimnya, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati, nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Jadi kita ini harus tahu kriteria apa saja yang memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan memberikan pahala yang terus bersambung dengan dia berbuat baik kepada keluarganya. Kenapa? Tadi kita sebutkan dia akan diingat kebaikannya, akan didoakan oleh keluarga. Ahibati fillah, adapun
memutuskan silaturahim ini, apa hukumannya? Hukumannya di dunia, kata Nabi SAW, ini memutuskan silaturahim akan dihukum. Kalau tadi kasih balasan di dunia, dikasih hukuman di dunia. Kata Nabi SAW, ma min dzambin ajdara an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Wa laysa syai'un min silatir rahim, daripada ma'a ma yaddakhilu lahu fil akhirah, ditambah dengan yang Allah simpan hukuman buat dia di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, dari dua perkara, kezaliman dan memutuskan silaturahim. Makanya orang zalim itu dibalas di dunia, bakal di akhirat nanti ditunggu azab buat dia, tapi di dunia sudah dikasih. Begitu pula yang memutuskan rahimnya. Kemudian yang kedua, subhanallah jamaah, amalan orang yang memutuskan rahimnya itu bisa ditolak, nggak diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa di akhirnya masuk neraka, padahal dia beramal soleh, nggak diangkat sama Allah. Di mana Nabi SAW mengatakan, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul jumu'ah. Masya Allah jemaah, amalan manusia itu setiap hari Kamis malam Jumat diangkat jemaah. Sekarang nih hari Kamis malam Jumat gitu. Setiap hari Kamis itu diangkat malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Amalan orang yang memutuskan rahim ditolak sama Allah. Sampai dia berbaikan sama saudara. Boleh kita sakit hati tidak bertegur sapa dengan kerabat kita, dengan sesama muslim, berapa hari? 3 hari. Engkau mau sakit hati boleh 3 hari, tapi selanjutnya nggak boleh. Loh, tapi dia yang mulai duluan, mau dia yang mulai duluan, urusanmu sama Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha menyambung, tapi dia Ustaz nggak mau angkat telepon anak kasih hadiah dia tolak, anak berkunjung ke rumahnya nggak dibukain, nggak ada urusan. Antum lakukan hal itu, antum menyambung rahim, dia yang memutuskan. Tapi jangan sampai antum yang memutuskan rahimnya, karena amalannya nggak diterima jemaah. Makanya terus terang ya, ada cerita-cerita yang banyak di masyarakat yang mengatakan, ya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, ya bisa disebut ustadz, punya ilmu lah, tapi nggak tahu dia nggak bertegur sapa dengan saudaranya. Gara-gara apa? Fulus, urusan fulus, urusan dunia. Kemudian orang yang memutuskan rahim itu dihalangi dari berkahnya rezeki dan panjangnya umur. Kalaupun mungkin kelihatan dia sampai umur 80 tahun dia Ustaz, umurnya Ustaz sampai 85, iya, tapi semua orang mendoakan keburukan sama dia. Apa gunanya dia? Nggak dapat berkahnya rezeki wala berkahnya umur dia yang panjang, gara-gara dia memutuskan rahimnya. Taib, ahibati fillah, adapun sebab orang memutuskan rahim itu salah satunya kebodohan. Nggak tahu dia sama rahimnya dia itu apa, nggak punya ilmu dia tentang silaturahim. Dia juga nggak tahu siapa rahim dia. Terkadang ada orang jamaah yang mengatakan, Ustadz saya ini orang yang suka silaturahim Ustadz, anak kepingin silaturahmi ke rumahnya Ustadz. Loh, ini berarti orang nggak paham silaturahmi. Ada orang yang banyak kawannya, sering berkunjung ke rumah kawannya, tapi tidak pernah berkunjung ke rumah kerabatnya. Ada, dia sohib banyak, sepupu banyak, tapi yang sepupuan, yang pamannya ini, aduh mungkin setahun sekali dia baru peduli sama mereka. Maka tolong antum perhatikan hal ini, belajar. Kemudian penyebab kedua, lemahnya ketakwaan seseorang. Kadang-kadang orang kalau sudah sibuk cari dunia itu jamaah, nggak mikirin kerabat, yang dipikirin fulus dia. Dia bukan karena warisan memutuskan rahim, karena kesibukan dengan dunia, kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sombong. Ya, kadang kalau ada satu yang lebih sukses dari yang lainnya, dia jadi apa jemaah? Jadi gila hormat ya,
congkak, angkuh, merasa yang lainnya susah hidupnya. Kemudian yang keempat yang menyebabkan putusnya rahim itu terputusnya kontak yang cukup lama dengan mereka. Jadi yang satu tinggal umpamanya di Sumedang, yang satu tinggal di mana? Sumbawa umpamanya. Atau satu di Sumedang, satu di Sabang. Jauh jemaah. Kalau sekarang mungkin ada telepon, dulu nggak ada. Jadi karena sudah lama nggak ketemu, itu sulit. Kadang-kadang anak-anak ini sudah nggak kenal sama amminya, nggak kenal sama siapa. Cuma dikasih tahu kayak ini orang Arab yang ada di Indonesia. Kadang-kala dia itu terputus rahimnya gara-gara jaraknya antara Indonesia sama Hadramut. Di masa itu belum ada handphone, ya udah nggak tahu. Kayaknya ada saudara di sana ini itu, tapi wallahu a'lam sudah putus. Itu yang menyebabkan terputusnya rahim. Kemudian yang menyebabkan putusnya rahim, teguran yang terlalu keras. Kita ini kadang-kala adalah jamaah kerabat kita mungkin melakukan kesalahan. Kalau negur itu tolong tegurannya dibungkus sama cinta dan kasih sayang. Karena kalau tegur terlalu keras akhirnya dia nggak mau ketemu lagi. Kemudian ya kurang peduli dengan keluarga yang berkunjung. Ini ada cerita jemaah. Ada satu kawan cari kerabatnya karena dia miskin, padahal dia orang, ya dia bukan orang yang kaya, tapi dia ingin menyambung rahim. Kalau dia datang ke rumah sepupunya atau dua misannya, itu dikirain mau minta fulus ya, pikirnya mau minta sodako. Tapi ada satu kawan lagi datang bawa mobil Alphard dia, banyak saudaranya cuma. Oh iya, masih saudara itu, masih saudara. Itu banyak di antara kayak gitu. Kurang peduli sama yang siapapun kerabat yang berziarah, ketahui bosnya dia ini bawa rezeki insyaallah buat antum. Jangan antum berpikir aduh ini minta fulus atau apa. Berbaik sangka kepada mereka. Kemudian yang menyebabkan putusnya silaturahim juga pelit dan kikir, sifat itu. Karena biasanya kalau bicara silaturahim, kalau nggak fulus, ya kita datang berkunjung, waktu kita akan habis. Itu yang terkadang kita tidak mau melakukannya, sehingga ada rasa bakhil di diri kita untuk berbagi. Kemudian yang selanjutnya, menunda pembagian warisan. Menunda-nunda itu terkadang membuat keributan di antara kerabat. Kalau ada harta waris yang tidak ingin dibagi terlebih dahulu karena memang usaha bersama, duduk bersama, bikin catatan bersama, ditulis, selesai. Sehingga kalau ada yang meninggal lebih dahulu padahal warisannya belum dibagi, anak-anaknya itu tahu, ini loh, oh abah punya harta di situ, abah umpamanya di usaha itu masih punya saham di situ umpamanya 20%. Ya udah, anaknya udah tahu. Jadi sang paman juga tidak mendolimin keponakannya, sang keponakan juga tidak menuduh yang macam-macam kepada pamannya. Kenapa? Karena semua tertulis, ini usaha bersama memang, nggak dibagi. Itu penting. Kemudian juga di antara yang menyebabkan putusnya silaturahim, para ulama menjelaskan itu syirkah, usaha bersama. Itu terkadang buat putusnya silaturahim. Maka tolong yang usaha bersama transparan. Ada pembukuan yang bagus. Sehingga hilang suudzon dari anggota yang ada di sana ya, anggota yang ikut dalam hal itu. Kemudian di antara yang membuat putusnya silaturahim itu perceraian. Itu bisa putus. Apalagi kalau sang anak ikut sama emaknya, sang emaknya ini menanamkan kebencian kepada anak. Bapakmu kayak gini, kayak gini. Akhirnya sang anak ini nggak mau sama bapaknya, nggak mau sama pamannya, nggak mau sama kakek neneknya. Gara-gara siapa? Gara-gara ibunya, gara-gara perceraian tadi sebenarnya. Maka tolong yang mau berpisah, bercerai dengan baik-baik. Dan ingat ketika terjadi perceraian, yang putus itu hanya hubungan suami istri saja. Anak bapak, anak emak nggak pernah putus. Nggak ada ceritanya itu mantan anak saya. Atau ini yang jalan Pak Ustadz, ini Ustadz. Ini siapa? Ini mantan bapak saya Ustadz. Mantan bapak antum? Iya.
Dulu sebelum cerai, bapak ana ini. Setelah ibu ana cerai, ya ganti bapak ana. Nggak ada. Makanya ada istilah bapak sambung ya. Bapak sambung itu bukan bapak antum. Maka istilah bapak sambung ini perlu diperbaiki juga. Istilah yang bagus apa bapak sambung itu? Suaminya ibu. Supaya tahu ini suaminya ibu bukan bapakmu. Mana bapakmu? Ada bapakmu gitu. Anak itu akan tahu aku punya bapak. Yang ini suaminya ibuku. Ya kalau bicara istilah bebas lah. Cuma yang jelas tadi jangan sampai kita memutuskan hubungan sama orang tua kita gara-gara perceraian. Tuh di antara yang menyebabkan silaturahim menjelaskan para ulama itu ternyata rumahnya berdekatan. Jadi orang kalau berdekatan rumahnya kadang-kala malah ribut. Apalagi satu rumah itu bisa ribut. Makanya kalau berjauhan biasanya ngangeni jemaah. Tapi kalau dekat tiap hari ketemu sama fulan ya sampai bosen gitu jemaah. Nah, kemudian yang menyebabkan putusnya silaturahim juga sebagian kita nggak sabar dengan kerabatnya, nggak sabaran. Semua orang melakukan kesalahan loh jemaah. Jangan sok suci gitu. Kadang kala kita punya adik, punya kakak, kita punya ponakan atau ipar kita berbuat salah, tolong kita melatih diri kita untuk sabar agar rahim itu tidak terputuskan. Kemudian banyak bergurau, itu ternyata juga bisa memutuskan silaturahim. Kadang kala ada yang kelewatan berguraunya sampai akhirnya sakit hati. Maka itu perlu dijaga juga. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan putusnya rahim itu kita mendengarkan omongan orang. Ada orang-orang yang nggak suka keluarga ini rukun jemaah. Ada. Setan itu juga nggak suka. Maka jangan antum mendengarkan omongan orang. Jadi kalau ada orang minta omongan yang mau ngadu domba, antum jangan percaya sama dia. Loh enggak, nih orang baik Ustadz. Dia bukan orang baik. Lo tahu dari mana Ustadz? Tahu karena dia memindah omongan orang. Nggak masuk surga orang yang mengadu domba. Dia bukan orang baik. Kok sekarang kau mau percaya sama dia? Jadi kalau ada orang mindah omongan orang, ketahui bahwa dia bukan orang baik walaupun dia sahabat. Dia bukan orang baik. Katakan, kadang-kala dia mengatakan, "Suf, ana ini karena sayang sama engkau ya. Ana karena cinta kepadamu, ana mau cerita." Cerita apa? Ini loh, fulan. Oh, engkau bukan orang baik. Masya Allah. Kenapa dikasih kardus di situ? Oh, pertanyaan ternyata. Udah satu kardus itu. Taib. Kemudian yang terakhir jamaah yang menyebabkan putusnya silaturahim itu karakter buruk dari sebagian pasangan hidup kita. Jadi ada umpamanya anak ini jadi tidak bertegur sapa sama saudara-saudara anak gara-gara istri anak, umpamanya kayak gitu. Itu kadang-kadang terjadi. Yang menyebabkan putusnya silaturahim itu padahal istri kita. Atau ada suami yang menyebabkan si istri tidak lagi menyambung rahim. Makanya kalau mau nikah disuruh pilih istri yang soleha. Istri kalau mau nikah disuruh cari suami yang soleh. Barakallahu fiik. Itu mungkin beberapa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk.